Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Atang SSI MSI selaku dosen mata kuliah perkembangan hewan yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi CBL 3 kami terkait progeria syndrome premature aging. Next. Nah, sebelum masuk ke dalam pemaparan materi, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Rahel Christine Sianipar dengan NIM 059. Lalu ada Sophia Yasmin Pata dengan NIM 060. Ada saya sendiri, Septian Pratiwi dengan NIM 062 dan juga Ahmad Juheri dengan NIM 063. Next. Baik, masuk ke dalam studi kasus di mana progeria syndrome ini dikenal juga dengan nama Hutchinson-Gilford syndrome atau penyakit karena kelainan genetik progresif yang menyebabkan penuaan dini pada anak-anak. Nah, kondisi ini itu merupakan kombinasi dari dwarfism dan penuaan dini yang diduga karena sindrom resesif autosom. Kelainan ini sangat langka, terjadi secara sporadis dengan insiden kejadian 1 dalam 8 juta kelahiran. Berdasarkan data yang dihimpun, laki-laki memiliki peluang yang lebih besar daripada perempuan, yaitu sekitar 1,5 kali dibandingkan dengan perempuan. Next. Baik, masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu bagaimanakah progeria syndrome ini dapat terjadi pada seseorang. Progeria syndrome atau dikenal sebagai Hutchinson-Gilford progeria syndrome atau HGPS ini terjadi karena adanya mutasi spontan pada gen LMNA yang berfungsi menghasilkan protein lamin A, yaitu protein yang penting untuk menjaga struktur dan juga kestabilan inti sel. Nah, mutasi ini akan menyebabkan gangguan pada proses pembentukan lamin A sehingga nantinya akan terbentuk protein abnormal bernama progerin. Nah, progerin ini tidak dapat fungsi normal dan juga akan gagal berintegrasi dengan lapisan inti sel sehingga akan mengakibatkan deformasi membran inti, kerusakan DNA, serta ketidakstabilan struktur inti sel. Nah, akibat dari kerusakan ini itu sel-sel akan mengalami proses penuaan yang sangat cepat karena mutasi ini terjadi secara spontan dan bukan diturunkan dari orang tua. Maka progeria ini tuh tergolong sebagai penyakit kelainan genetik non-herediter atau dikenal sebagai mutasi de novo. Next. Baik, selanjutnya untuk gejala umum pada penderita progeria syndrome. Jadi Hutchinson-Gilford progeria syndrome atau HGPS itu muncul dalam 2 tahun pertama kehidupan yang ditandai dengan pertumbuhan yang terhambat, wajah yang menua, rambut rontok, kulit keriput, serta hilangnya lemak dan otot di bawah kulit. Penderita juga mengalami kekakuan sendi, pengerasan pembuluh darah, dan juga gangguan tulang. Namun fungsi otak dan kemampuan intelijensinya tetap normal. Next. Selanjutnya yaitu apakah progeria syndrome dapat diwariskan? Progeria syndrome atau HGPS merupakan kelainan genetik langka yang disebabkan oleh mutasi pada gen LMNA yang berperan penting dalam pembentukan protein lamin A untuk menjaga kestabilan inti sel. Meskipun bersifat genetik, kondisi sindrom ini tuh hampir tidak pernah diwariskan secara langsung dari orang tua karena mutasi ini bersifat de novo, yaitu muncul secara spontan saat pembentukan sel telur atau sel sperma dan sel sperma atau pada tahap awal perkembangan embrio. Selain itu, sebagian besar penderita penyakit ini tidak mencapai usia reproduktif atau usia dewasa, sehingga kemungkinan untuk mewariskan sindrom ini itu sangat kecil. Nah, dengan demikian, sebagian besar kasus progeria ini terjadi secara acak tanpa riwayat dari keluarga sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu inilah proses mekanisme progeria terjadi pada seseorang. Yang pertama itu mutasi gen LMNA. Nah, gen LMNA ini bertanggung jawab membuat protein struktural penting bernama lamin A. Mutasi tunggal biasanya disubstitusi basa tunggal
Nah, pada gen ini menyebabkan produksi protein yang salah bentuk. Yang kedua, terbentuknya progerin. Akibat mutasi yang tadi, sel justru membuat progerin, yaitu versi abnormal dari protein struktural lamin A. Nah, progerin ini tidak bisa diproses dengan benar dan tetap menempel secara tidak wajar di membran inti sel. Yang ketiga, progerin merusak inti sel. Akumulasi progerin menyebabkan bentuk inti sel jadi tidak beraturan dan rusak. Inti menjadi keriput dan DNA di dalamnya menjadi lebih rentan terhadap kerusakan. Yang keempat, sel cepat menua dan berhenti membelah. Karena bentuk inti abnormal dan DNA rusak terus-menerus, sel mengalami penuaan dini atau senescence. Sel berhenti membelah akibat banyaknya sel yang menua atau mati. Jaringan seperti kulit, tulang, pembuluh darah, dan organ vital kehilangan kemampuan untuk memperbarui diri. Yang kelima, kematian akibat kegagalan fungsi organ terutama pada jantung. Kerusakan terbesar terjadi pada sistem kardiovaskular. Pembuluh darah menjadi kaku seperti lansia, meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke. Dan inilah penyebab utama kematian pada anak dengan progeria, biasanya di usia remaja. Next. Baik, selanjutnya untuk berdasarkan terjadinya progeria tersebut, apakah progeria sindrom itu dapat disembuhkan? Jawabannya adalah berdasarkan penyebab genetiknya, progeria sindrom hingga saat ini belum dapat dipastikan kesembuhannya secara total atau menyeluruh. Mutasi spontan pada gen LMNA yang terjadi sejak tahap awal perkembangan embrio menyebabkan terbentuknya progerin, protein abnormal yang merusak struktur inti sel dan mengganggu fungsi biologis secara luas. Karena mutasi ini bersifat sistemik dan mempengaruhi hampir seluruh jaringan tubuh sejak dini, pendekatan kuratif belum dapat memungkinkan dengan teknologi medis yang ada. Meskipun demikian, berbagai terapi suportif dan eksperimental seperti penggunaan lonavanib, inhibitor farnesyltransferase dapat dikembangkan untuk menekan produksi progerin. Kemudian terapi ini dapat memperlambat kerusakan sel dan mengurangi progresivitas gejala, namun belum mampu memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Oleh karena itu, pengobatan yang ada saat ini bersifat paliatif dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup penderita, bukan menyembuhkan secara total. Next. Baik, selanjutnya itu perbedaan proses penuaan antar individu. Perbedaan ini itu sebagai hasil dari kombinasi dari faktor-faktor berikut. Yang pertama, faktor genetik. Jadi, setiap individu memiliki variasi genetik yang mempengaruhi kecepatan penuaan. Gen-gen yang mengatur perbaikan DNA, pengendalian stres oksidatif, dan stabilitas telomer ataupun ujung kromosom yang sangat berperan dalam menentukan seberapa cepat sel dan jaringan mengalami kerusakan. Yang kedua, peran epigenetik dan interaksi gen lingkungan. Proses penuaan juga dipengaruhi oleh modifikasi epigenetik, yaitu perubahan dalam cara gen diekspresikan tanpa mengubah urutan DNA-nya. Faktor ini sangat bergantung pada pola makan, tingkat stres, paparan racun, dan aktivitas fisik. Yang ketiga, kualitas dan performa sel tubuh. Sel yang mampu menjaga kestabilan DNA dan struktur inti, seperti yang dilakukan oleh protein lamin A, cenderung lebih tahan terhadap penuaan. Jika protein seperti progerin muncul atau terjadi kerusakan mitokondria, maka proses penuaan bisa melaju lebih cepat karena sel tidak bisa lagi membelah atau memperbaiki diri. Yang keempat, akumulasi kerusakan sel dan molekul. Hasil dari akumulasi bertahap kerusakan pada berbagai sistem tubuh seperti kerusakan DNA, kerusakan protein struktural, dan lain-lain. Nah, hal tersebut setiap individu berbeda dalam kecepatan dan kapasitas perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi, sehingga kecepatan penuaan pun bervariasi pada antar individu. Next. Jadi berdasarkan hasil yang telah kami diskusikan dapat disimpulkan bahwa Hutchinson-Gilford progeria syndrome atau HGPS adalah kelainan genetik langka akibat mutasi spontan dari gen LMNA
yang menghasilkan progerin protein abnormal penyebab kerusakan inti sel dan penuaan dini. Gejala muncul dalam 2 tahun pertama berupa pertumbuhan yang terhambat, wajah menua, alopecia, serta gangguan pada sendi, tulang, dan pembuluh darah, namun fungsi otak tetap berjalan dengan normal. Mutasi ini bersifat de novo dan tidak diwariskan, serta bersifat fatal karena mempercepat arteriosklerosis yang dapat menyebabkan serangan jantung atau stroke pada usia muda. Meski belum ada obatnya, sindrom ini menjalankan terapi seperti lonafarnib yang dapat memperlambat gejala. Penuaan antar individu berbeda karena pengaruh genetik dan lingkungan. Baik, sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.